셋, 별. Halo guys, perkenalkan nama saya Norika Puspitasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah pula, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, mengatur, membina, memengaruhi, menuntun. Agar kita lebih tahu seputar hal kepemimpinan, kita akan melakukan wawancara terhadap guru SMK Negeri 4 Samarinda. Siapakah beliau? Ini dia cuplikannya. Hai guys, perkenalkan nama saya Karlina dari Prodi Administrasi Bisnis. Sekarang saya sedang bersama Ibu Padma. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, sekedar informasi nih. Jadi beliau ini adalah salah satu guru SMK Negeri 4 Samarinda. Benar begitu Bu? Iya betul. Saya mengajar sejarah di SMK Negeri 4 Samarinda. Kalau boleh tahu berapa lama Ibu mengajar? Di SMK Negeri 4 Samarinda sudah 17 tahun 8 bulan. Begitu ya Bu? Oh ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Padma karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menjadi narasumber kami. Sama-sama. Ya, langsung saja. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin kami ajukan kepada Ibu. Silakan. Pertanyaan pertama, apa alasan Ibu memilih menjadi profesi seorang guru? Ya, ada alasan ekonomis, ada alasan kalau alasan ekonomis jelas saat itu kuliah yang ada yang bisa saya akses itu kuliah yang dapat beasiswa dari ADB, Asian Development Bank. Saat itu jurusan yang ada jurusan kependidikan. Jadi pilihannya 3 di Unmul, 2 di IKIP Malang. Alasan ekonomis dan strategisnya tentu mengambil beasiswa full dibiayai, akhirnya mengambil jurusan sejarah. Kalau kemudian setelah lulus kenapa mau mengajar? Ya karena saat itu pilihan yang ada mengajar bekerja sesuai dengan latar pendidikan atau mencari pekerjaan lain. Dan di sekolah-sekolah untuk pengajar sejarah itu jumlahnya kurang. Jadi itu alasan mengapa walaupun nantinya saat itu saya berpikir kalau saya tetap bekerja di bidang lain. Saya pernah jadi pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS, tapi tetap mengajar di sekolah karena tidak ingin keilmuan sejarah saya hilang. Jadi walaupun saya berpikir waktu itu kalau tidak menjadi ASN, tidak menjadi guru, saya tetap ingin mengajar di bidang saya walaupun hanya 2 jam, sementara pekerjaan yang lain akan saya lakukan untuk membiayai kehidupan, tetapi untuk mengajarnya mungkin tetap harus dilakukan karena agar keilmuannya tidak lupa. Mungkin itu alasan awalnya kenapa menjadi guru. Oh ya, baik Bu. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Menurut Ibu, bagaimana tugas guru sebagai pemimpin dalam mengajarkan atau membimbing siswa? Dengan kurikulum merdeka seperti saat ini sebenarnya tugasnya lebih kepada fasilitator, mendampingi, mengarahkan sesuai dengan bakat minat anak dalam pembelajaran seperti apa, dengan memperhatikan gaya belajar yang mereka miliki, sehingga lebih memberikan kebebasan kepada siswa dan guru itu sendiri dalam proses kegiatan pembelajaran yang ada. Seperti itu, dia memimpinnya menjadi fasilitator, tidak seperti dulu lagi dengan adanya kurikulum merdeka di mana siswa pun memiliki kemerdekaan memilih gaya belajarnya, menetapkan keinginannya dalam mencapai tujuan yang disepakati. Jadi di awal sudah ada kesepakatan bersama, kontrak belajar, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara siswa dan guru tersebut bersepakat untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Ya, baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara memimpin pembelajaran dengan baik?
di awal harus disepakati sebenarnya dengan kontrak belajar apa yang ingin dicapai, baik di awal pembelajaran ataupun di awal pertemuan yang ada, kesepakatannya seperti apa, baru kemudian dicapai bersama. Sehingga kemudian jika ada pelanggaran yang dilakukan, baik guru sebagai pendidik ataupun siswa sebagai peserta didik, kita sudah tahu konsekuensi apa yang harus diterapkan ketika terjadi pelanggaran tersebut. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Dalam kegiatan mengajar, metode mengajar seperti apa yang Ibu terapkan kepada siswa-siswi? Karena pelajaran sejarah lebih sering kepada diskusi, kemudian kalau sekarang karena kondisi dampak dari COVID kemarin, salah satu dampak positifnya itu semuanya menjadi melek teknologi, semua terpaksa untuk bisa menggunakan teknologi kependidikan, sehingga kemudian tugas-tugas yang ada pun, kalau dulu kan misalnya HP itu dilarang digunakan di kelas, sekarang malah kalau kita melarang sepertinya tidak memungkinkan lagi. Mereka akan menggunakan sembunyi-sembunyi. Bagaimana kemudian HP itu menjadi salah satu sumber belajar dengan penugasan-penugasan yang misalnya kita mempelajari sebuah materi yang kemudian nanti materi itu mereka resum, mereka rangkum, tetapi dalam peta konsep ataupun dalam set presentasi yang dibuat di Canva misalnya dengan HP yang mereka miliki. Selain tentu saja diskusi-diskusi di kelas, kalau sejarah itu lebih untuk materi-materi yang kontroversi lebih nyaman dalam bentuk diskusi untuk mengatasi bias sejarah. Ya. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan kelima. Silakan. Ada kesulitan tidak dalam kegiatan mengajar karena setiap murid kan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bagaimana cara Ibu menghadapi murid yang kurang sopan terhadap Ibu sendiri atau kepada teman-teman yang lain? Sopan tidak sopan itu sebenarnya masalah sudut pandang. Jadi kadang menurut kita sopan, menurut mereka tidak, atau sebaliknya menurut kita tidak, menurut mereka sopan. Jadi sebenarnya norma kesopanan itu harus dijabarin dulu. Kita harus menyampaikan kalau kita tidak nyaman, misalnya saat pembelajaran ada yang makan, menurut kita tidak sopan, tapi kemudian kalau anak bisa menyampaikan kalau makan permen boleh karena supaya tidak ngantuk dan lainnya, mungkin akan dicapai kesepakatan belajar bersama. Tapi tadi misalnya norma kesopanan itu harus dijabarin. Apa sih yang menurut kita tidak sopan? Apakah sama dengan menurut anak itu tidak sopan? Karena kadang sudut pandang yang berbeda akan membuat suasana belajar yang tidak nyaman. Iya Bu. Saya lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa suka duka Ibu dalam mengajar? Ada perasaan jenuh dalam menghadapi siswa dengan bermacam karakter? Ya. Kalau jenuh jelas ada. Maka kemudian kami biasanya kalau di guru itu kadang mencari sedikit kegiatan yang meningkatkan kapasitas diri dengan pelatihan yang ada. Mungkin setahun kita dalam setahun ajaran berapa kali kalau ada kegiatan yang bisa seleksi untuk mengikuti seleksi kegiatan itu, misalnya pelatihan dan lainnya, dalam bentuk seleksi kita akan mengikuti itu supaya sedikit meninggalkan rutinitas untuk meningkatkan kapasitas diri, bertemu dengan guru-guru lain yang mungkin menambah inspirasi kita, memotivasi kita untuk bisa belajar lagi, memiliki semangat untuk mengajar lagi. Karena itu hal yang wajar sih ketika 1 tahun ajaran bertemu dengan rutinitas yang sama. Maka tadi pelatihan yang diselenggarakan Kemendikbud misalnya itu dapat meningkatkan kapasitas dan semangat lagi. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa yang memotivasi Ibu untuk tetap bertahan menjadi seorang guru? Menjadi guru itu membuat kita belajar seumur hidup, karena ketika kita mengajar, kita juga harus belajar, sehingga profesi yang menurut saya akan senantiasa dinamis menuntut kita untuk belajar terus itu guru.
dosen pendidik, karena dia berhadapan dengan siswa yang terkadang siswanya sudah menjadi apa, kita tetap menghadapi hal yang sama tetapi dengan ruang dan waktu yang mungkin berbeda. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi wawancara kami pada hari ini. Oke, selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini bersama dengan Ibu Fatma. Semoga videonya bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.